Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wal akhawat rahimakumullah. Yang ikhwan boleh ke tengah biar kelihatan. Ya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu, kajian rutin pekan pertama hari Ahad seputar fiqhul usrah atau bimbingan keluarga yang kita ambil dari kitab Fiqhut Ta'amul Bainaz Zawjain karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, kita lanjutkan kajian kita. Insyaallah pagi ini kita masuk ke pembahasan yang baru. Judul yang ditulis oleh penulis, beliau berkata, mughadhabatun fil buyut wa ta'awudun minasyaitan. Itu judulnya. Mughadhabat. Mughadhabat itu mungkin kalau bahasa kita tuh cekcok. Cekcok atau mungkin perseteruan, ya, saling marah, itu mughadhabat. Fil buyut, ya, di dalam rumah, ya, cekcok, ya, di dalam rumah, mungkin antara suami dengan istri, mungkin orang tua kepada anaknya, mungkin juga pemilik rumah kepada pelayannya, atau dari tuan rumah kepada tamunya. Itu tema yang akan kita bahas. Percekcokan yang ada di dalam rumah dan berlindung dari syaitan. Kemudian beliau membawakan
ayat dalam surat Al-A'raf ayat 201, di akhir-akhir surat Al-A'raf ayat 201. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Surat Al-A'raf ayat 201. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaiton, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat dari syaitan. Maksudnya dibayang-bayangi pikiran jahat adalah ada pikiran untuk berbuat dosa, ya, karena itu bisikan dari syaitan. Tadzakkaru, maka mereka segera ingat kepada Allah, fa idahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 21. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, orang yang bertakwa kalau terlintas di pikiran mereka itu bisikan-bisikan setan untuk berbuat dosa, dan salah satu dosa itu adalah marah atau benci kepada penghuni rumah, baik istri atau suami, itu kan dosa. Mungkin memukul istri atau menghina, begitu juga istri. Nah, orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat untuk berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Tadzakkaru, mereka segera ingat kepada Allah, diantaranya dengan membaca isti'adzah, ya, karena bisikan tadi itu dari setan, ya, maka membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, jadi ingat kepada Allah diantaranya dengan membaca isti'adzah. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan sholat, ya. Orang ketika mau marah, ya, kesel, kalau dengan membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dia masih kesel, maka segera sholat. Itu makna dari tadzakkaru, ya, mereka mengingat Allah. Fa idahum mubsirun, maka seketika itu juga mereka menyadari atau bisa melihat kesalahan yang mereka lakukan. Jelas ya? Jadi orang bertakwa ketika ada bisikan-bisikan jahat, ingin marah kepada pasangan kita, ingin marah kepada anak kita, bukan dilampiaskan marahnya, tapi mereka segera ingat kepada Allah dengan berlindung dari godaan setan, kemudian
sholat. Itu orang yang bertakwa. Nah, ini yang pertama ya. Kemudian beliau mengatakan, wa aghlabul buyut la takhlu min mughadabatin baina ahliha hatta buyut ahlil fadli was salah. Mayoritas rumah-rumah itu tidak sepi atau tidak kosong dari percekcokan di antara penghuninya. Jadi hampir semua rumah itu tidak kosong, tidak sepi dari percekcokan antara penghuninya. Mungkin istri dengan suami, atau orang tua dengan anak, atau pemilik rumah dengan pembantu. Ada cekcok di dalam rumah. Jadi hampir tidak ada rumah melainkan di dalamnya ada percekcokan. Sampai-sampai rumah orang-orang baik sekalipun, rumah orang yang bertakwa sekalipun, di dalamnya ada percekcokan. Rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu manusia paling bertakwa. Tapi di dalam rumah beliau ada cekcok, ada piring pecah, ada kata-kata kasar. Nanti akan kita jelaskan. Rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu manusia yang paling mulia setelah para nabi. Dari umat Nabi Muhammad SAW yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi di rumahnya pernah terjadi cekcok, pertengkaran. Bahkan beliau memanggil anaknya Abdurrahman dengan panggilan yang kurang baik karena emosi. Itu di rumah Abu Bakar. Ya, begitu juga rumah-rumah orang-orang yang bertakwa yang lainnya. Nah, kalau di rumah mereka orang-orang yang soleh, yang bertakwa, di dalamnya ada cekcok, ya, kira-kira di rumah kita ada enggak? Lebih ada lagi. Kalau di rumah Nabi aja ada, kalau di rumah kita bukan ada, banyak. Nah, jadi kata penulis tadi, hampir tidak ada rumah melainkan di dalamnya ada cekcok antara sesama penghuni rumah, termasuk rumah-rumah orang-orang yang saleh. Walakinna ahlal fadli was salah la yatrukuna al-umur tasiru ala ma yuhibbu syaitan. Akan tetapi bedanya kita dengan mereka, orang-orang soleh, mereka itu tidak membiarkan peristiwa ini terjadi atau berlaku atau berjalan sesuai dengan yang diinginkan oleh setan. Orang-orang soleh gak akan membiarkan satu kejadian itu berjalan sesuai dengan kehendak setan. Ya, misalkan ketika seseorang itu marah, keinginan setan kan kalau marah itu
dilampiaskan, ya, keluar dari mulut kita itu kata-kata kotor, kemudian tangan bergerak, kaki juga bergerak. Nah, itu keinginan setan. Nah, orang yang soleh ketika terjadi sesuatu tidak akan membiarkan sesuatu itu terjadi mengikuti keinginan setan. Bal yata'awwaduna billahi minasyaiton. Justru mereka itu segera berlindung kepada Allah dari godaan setan, yaitu dengan membaca isti'adzah, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu orang-orang soleh, berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, kemudian penulis membawakan beberapa contoh rumah-rumah, ya, rumah orang soleh yang di dalamnya ada percekcokan. Yang pertama adalah rumah Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah kita jelaskan, Abu Bakar As-Siddiq adalah umat Nabi Muhammad yang paling afdal, paling utama. Ketakwaan beliau itu nomor 1, ya, setelah para nabi dan rasul. Fahada Siddiq Abu Bakr radhiyallahu anhu lamma ursila al-adyaf ila baitihi ma'a Abdurrahman waladihi wa rafada al-adyafu an ya'kulu hatta ya'ti Abu Bakr fa ya'ti Abu Bakr wa yarahum qad akharu anit ta'am famada sana Siddiq. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ketika datang para tamu, ya, datang beberapa orang tamu ke rumah beliau, ya, bersama Abdurrahman. Abdurrahman ini putranya Abu Bakar, namanya Abdurrahman. Kemudian tamu-tamu ini mereka menolak memakan hidangan yang dihidangkan. Menolak hidangan yang dihidangkan. Alasannya adalah karena tuan rumahnya nggak ada. Jadi sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq berpesan kepada anaknya, tolong hidangkan makanan kepada para tamu. Aku ada keperluan bersama Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar pergi mendatangi Nabi. Kemudian Abu Bakar makan malam bersama Nabi sampai sholat isya. Kemudian sampai lewat sholat isya baru pulang ke rumahnya. Nah, maka para tamu itu ketika dipersilahkan untuk makan oleh anaknya Abu Bakar, yaitu Abdurrahman berkata kepada para tamunya, silahkan makan, ya, hidangan yang kami siapkan. Kemudian para tamu itu mengatakan, mana tuan rumah kami, gitu. Maksudnya para tamu itu ingin makan bersama tuan rumahnya, yaitu Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman mengulangi perkataannya, makanlah. Tapi para tamu itu nggak mau makan sampai datang Abu Bakar. Sampai kemudian Abdurrahman mengatakan, makanlah. Karena kalau ayahku pulang dan dia tahu bahwa tamu-tamunya belum makan, pasti aku akan dimarahi.
Ya, jadi sampai 3 kali Abdurrahman ini menyuruh tamu-tamu itu untuk makan, tapi para tamunya itu kekeh gak mau makan sampai Abu Bakar datang dan makan bersama mereka. Ya. Nah, seperti ini sebetulnya baik tidak? Kurang baik, ya. Jadi tamu memaksa pengen makan sama tuan rumah, itu kurang baik, ya. Kalau tuan rumahnya memang nggak ada, lagi keluar, ada keperluan, dan kita sudah dipersilahkan makan, ya makan aja nggak apa-apa. Jangan kekeh nunggu tuan rumah. Kemudian nanti hadisnya akan kita baca, ya. Ini kisah secara global dulu. Kemudian Abu Bakar datang atau pulang ke rumahnya, kemudian mengetahui tamu-tamunya itu belum makan. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Yaghdabu ala ahli baitihi wa abiyabihi. Abu Bakar pun marah kepada keluarganya, terutama kepada anaknya Abdurrahman yang diberi tugas untuk melayani tamu-tamu tadi. Tapi ketika beliau pulang ternyata tamunya belum pada makan. Maka beliau pun marah kepada keluarganya dan marah juga kepada tamu-tamunya. Jadi tamu-tamunya juga kena marah. Ya. Sampai diriwayatkan beliau itu sampai mencela dan beliau bersumpah, ya, sempat bersumpah juga, ya, bersumpah bahwasanya Abu Bakar tidak akan makan bersama tamu-tamunya. Kemudian beliau berkata kepada tamunya, "Kulu la hani'an." Makan saja kalian, walaupun gak enak, makan saja. Itu kemarahan Abu Bakar, marah kepada tamu-tamunya karena memaksa untuk makan dengan kehadiran Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Anda baca hadis lengkapnya. Hadis ini dari Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman putranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anna ashabas suffati kanu nasan fuqara. Ashabus suffah, mereka adalah orang-orang yang fakir. Sudah sering Anda sampaikan, ashabus suffah itu para sahabat Nabi. Mereka itu nggak punya keluarga, orang-orang miskin. Makan mereka sehari-hari itu bergantung dari Baitul Mal, bergantung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ada yang ngirim makanan, maka mereka makan. Itu namanya ashabus suffah, para sahabat Nabi yang hidupnya miskin. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda, "Man kana indahu ta'am itsnain falyadhhab bisalasa." Siapa yang punya makanan untuk 2 porsi, maka hendaklah dia bawa orang ketiga. Ya, maksudnya kalau makanannya untuk 2 orang, ajak 1 orang dari ashabus suffah, para sahabat yang miskin tadi, untuk ikut makan. Jadi kalau punya
2 porsi, ajak 1 orang dari sahabat yang miskin tadi. Kemudian siapa yang punya 4 porsi, maka hendaklah dia mengajak orang kelima dan keenam, ajak 2 orang. Ya. Jadi kalau orang punya 4 porsi makanan, maka ambil 2 orang dari ashabus suffah untuk ikut makan. Jadi dari setiap 2 porsi itu ambil 1 orang. Berarti kalau 2 porsi dimakan bertiga. Kalau 4 porsi dimakan berenam. Gitu. Nabi pernah bersabda seperti itu. Karena ashabus suffah ini mereka yang gak punya harta, mereka orang miskin. Dan Nabi menganjurkan kepada para sahabatnya untuk bersedekah. Salah satunya dengan cara tadi, siapa yang di rumah punya 2 porsi makanan, ajak 1 orang. Siapa yang punya 4 porsi, ajak 2 orang. Ashabus suffah. Jelas ya? Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, beliau datang dengan membawa 3 orang. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan membawa 3 orang. Kemudian Rasulullah pergi ya, dengan 10 orang di Ashraf. Ya, Nabi 10 orang, Abu Bakar 3 orang. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an makan malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah makan kemudian sholat isya, kemudian pulang ke rumahnya. Ya, kemudian sesampainya di rumah Abu Bakar, istrinya bertanya, ma habasaka an ajatika, apa yang menghalangimu untuk melayani tamu-tamu? Karena tadi kan di rumahnya ada tamu. Jadi istrinya nanya, kalau bahasa kita, kemana aja? Karena ini udah malam, sedangkan tamu-tamu belum dikasih makan, belum pada makan. Itu kalau bahasa kita. Nah, tentunya Abu Bakar kaget. Ya. Kenapa kaget? Karena sebelum beliau pergi makan malam bersama Nabi, Abu Bakar tadi sudah menyuruh anaknya untuk melayani para tamu tadi. Nah, kemudian istrinya mengatakan, qalat abau hatta taji. Para tamu itu mereka enggan untuk makan sampai engkau datang. Jadi para tamunya gak mau makan sampai Abu Bakar datang dan ikut makan bersama mereka. Itu keinginan para tamu. Ya, boleh aja sih punya keinginan kayak gitu. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memanggil anaknya, ya Abdurrahman, wahai Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman bersembunyi karena takut dimarahi. Kemudian dipanggil lagi yang kedua, ya Abdurrahman. Abdurrahman masih sembunyi dan nggak menjawab panggilan ayahnya karena ada rasa takut dimarahi.
Beliau dengar panggilan bapaknya. Sampai akhirnya di panggilan yang ketiga, Abu Bakar memanggil anaknya dengan panggilan ya Gunsar. Ya, Gunsar itu diterjemahkan oleh para ulama, ya, artinya bodoh. Ya. Memanggil anaknya dengan panggilan wahai si bodoh, karena Abu Bakar marah. Nah, ini menunjukkan di rumah orang soleh pun ada kemarahan. Kemudian Abu Bakar bersumpah, ya, wahai Abdurrahman, demi Allah, seandainya engkau mendengar panggilanku tapi engkau tidak keluar, maka aku yang akan keluar. Maksudnya beliau akan pergi dari rumah itu. Ini ancaman, karena sudah manggil 3 kali. Wahai Abdurrahman, aku bersumpah demi Allah, seandainya engkau mendengar panggilanku tapi engkau tidak keluar, ya, masih tetap bersembunyi, maka aku yang akan keluar. Nah, maka kemudian mendengar sumpah bapaknya tadi, barulah Abdurrahman kemudian keluar dari tempat sembunyi. Kemudian Abu Bakar, ya, marah, mencaci maki anaknya dan juga mencaci maki tamunya, ya. Sampai kemudian diingatkan, ya, diingatkan bahwa kemarahan itu dari syaitan. Ya, maka seketika itu kemudian Abu Bakar tersadar, ya. Kemudian mencabut sumpahnya, kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Bakar pun makan dari makanan tamunya tersebut. Kemudian di peristiwa ini, ya, ada satu mungkin karomah yang Allah tunjukkan kepada Abu Bakar. Jadi makanan yang dihidangkan setiap kali dimakan, ya, ya, dari bawahnya itu keluar lagi makanan yang baru. Misalkan ini nasi, ya, nasi yang diambil, ya, terus dimakan, dari bawahnya itu muncul nasi yang baru. Jadi nggak habis-habis, ya, sampai tamu-tamunya itu kenyang semua, tapi nasinya malah tambah banyak, jadi 3 kali lipatnya. Nah, ini kisah nyata, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini karomah yang Allah berikan kepada para walinya, ya, salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanan yang dihidangkan untuk tamunya, setiap kali diambil dari bawahnya itu muncul makanan penggantinya, bahkan lebih banyak, ya, daripada yang diambil. Jadi sampai tamu-tamunya kenyang, itu si makanan nggak habis-habis. Ya, akhirnya Abu Bakar merasa kaget, kemudian bertanya sama istrinya, makanan apa ini? Istrinya mengatakan, ya ini makanan yang tadi yang dihidangkan, nggak habis-habis, malah bertambah. Kemudian Abu Bakar pun ikut makan dari makanan tersebut, karena ini makanan berkah, ya, kalau ada makanan berkah, ya kita makan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, membawa sebagian makanan tersebut kepada Nabi SAW, kemudian dibagikan kepada Ashabus Suffah, ya, kepada para tamu. Mereka makan semua sampai kenyang. Ini karomah yang Allah tunjukkan kepada Abu
As-Siddiq. Ini contoh kasus yang pertama, yaitu Abu Bakar marah kepada keluarganya dan juga kepada tamu-tamunya. Kemudian contoh yang kedua, walaysa fi baiti Abi Bakr fahasab fahada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul karim qad ala min nisa'ihi syahran wa i'tazalahunna fi masrabatin lahu. Contoh yang kedua yang dibawakan oleh al-muallif, bahwa di rumah orang soleh pun ada percekcokan. Contoh yang kedua adalah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi adalah manusia paling bertakwa. Tapi dalam sejarah terjadi cekcok di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disampaikan dalam kisah di sini adalah Nabi pernah meninggalkan istri-istrinya, menjauhi mereka selama 1 bulan, dan Nabi bersumpah, tidak akan menyentuh mereka sampai 1 bulan. Kemudian Nabi bikin semacam tenda, namanya masyrabah atau khazanah. Itu tempat kecil yang Nabi gunakan untuk tinggal di situ, karena Nabi menjauhi istri-istrinya. Nabi di situ ditemani oleh pelayannya, dan selama sebulan itu Nabi nggak mendatangi istrinya. Nabi keluar dari situ hanya ketika sholat berjamaah. Nah, kenapa Nabi melakukan itu? Karena Nabi sangat marah kepada istri-istrinya. Sampai tersebar berita di kalangan para sahabat bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya, sampai tersebar begitu. Padahal kejadian yang sebetulnya Nabi tidak menceraikan, Nabi hanya menjauhi mereka sebagai bentuk hukuman. Mudah-mudahan dengan seperti itu mereka taubat dari kesalahannya. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang sebab. Apa sebabnya yang membuat Nabi marah kepada istri-istrinya? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya, yang pertama, Nabi marah kepada mereka karena para istri Nabi menuntut uang belanja lebih. Itu sebab yang pertama, atau kemungkinan sebab yang pertama. Jadi istri-istri Nabi itu menuntut hal-hal yang sifatnya duniawi. Menurut Nabi itu sudah kelewatan, maka Nabi marah. Kemudian sebab yang kedua, yaitu karena adanya kecemburuan. Adanya kecemburuan. Dalam hadis dijelaskan yang cemburu awalnya Hafsah. Hafsah, istri Nabi yang namanya Hafsah. Hafsah
putrinya Umar bin Khattab. Jadi suatu hari beliau melihat di rumahnya Nabi sedang berduaan dengan Maria. Maria itu budaknya, Maria Al-Qibtiyah, sedang berdua-duaan di rumah Hafsah. Maka melihat itu Hafsah bangkit rasa cemburunya. Beliau nangis, nangis sangat keras karena cemburu. Kemudian setelah Maria Al-Qibtiyah keluar atau pergi dari rumah itu, Nabi SAW berusaha untuk mendiamkan Hafsah, membujuk agar Hafsah tidak nangis lagi. Tapi Hafsah masih terus nangis walaupun Mariahnya sudah pergi, masih terus nangis. Sampai akhirnya Nabi berkata kepada Hafsah, kejadian ini, maksudnya kejadian Nabi berduaan dengan Maria Al-Qibtiyah, jangan diceritakan kepada siapapun. Jadi Nabi minta kepada Hafsah agar kasus tadi dirahasiakan. Ini kisahnya, hadisnya sahih. Tapi kemudian Hafsah radhiyallahu anha malah menceritakan kepada Aisyah, istri Nabi yang lainnya, bahwa tadi Nabi di rumah saya sedang berduaan dengan Maria Al-Qibtiyah. Diceritakan kepada Aisyah. Maka Aisyah pun jadi cemburu juga gitu. Nah, maka marahlah Nabi kepada istri-istrinya. Kemudian bersumpah tidak akan mendatangi mereka. Kemudian turunlah surat At-Tahrim berkaitan dengan kejadian ini. Itu kisah secara ringkasnya. Kelengkapannya, ini hadisnya panjang-panjang, jadi ana ringkas-ringkas. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini yang ringkas-ringkas. Ibnu Abbas mengatakan, saya sangat bersemangat untuk bertanya kepada Umar bin Khattab tentang dua orang istri Nabi yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat keempat. Kita buka dulu ayatnya. Surat At-Tahrim ayatnya ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Artinya, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Jika kamu berdua bertobat, maka hati kamu sudah condong kepada kebenaran. Kata Ibnu Abbas, saya
ingin bertanya banget sama Umar. Yang dimaksud kamu berdua di sini siapa? Ibnu Abbas sudah tahu yang dimaksud kamu berdua di sini adalah istri Nabi. Cuma istri Nabi yang mana? Siapa? Nah, kemudian setelah ditanyakan kepada Umar, kemudian Umar menjawab, yang dimaksud dalam ayat tadi, kalian berdua maksudnya adalah Aisyah dan Hafsah. Ya, Aisyah dan Hafsah. Kemudian Umar bin Khattab membawakan kisahnya. Ya. Kisahnya adalah, ini masih panjang. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau punya sahabat. Sahabatnya ini dari sahabat Ansor. Kalau Umar kan dari Muhajirin, sahabatnya ini dari Ansor. Mereka berdua saling bergantian untuk datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi. Intinya setiap hari Umar dan sahabatnya ini bergantian mendatangi Nabi. Kalau hari ini yang datang adalah Umar, kemudian Umar datang kepada sahabatnya, memberitahu tentang hadis, tentang wahyu yang turun kepada Nabi, disampaikan kepada sahabatnya. Besoknya gantian, yang datang kepada Nabi adalah sahabatnya. Ya, kemudian setelah itu sahabatnya datang kepada Umar menyampaikan hadis atau wahyu yang turun kepada Nabi. Nah, ini kerjasama dalam menuntut ilmu. Mungkin Umar punya kesibukan, nggak bisa tiap hari datang menemui Nabi, akhirnya kerjasama dengan sahabat dari Ansor tadi. Hari ini Umar yang datang, besok yang datang sahabatnya, besok lagi Umar, terus bergantian begitu. Kalau kita mungkin nggak ada, ayo kita berdua kerjasama. Karena kita sibuk, banyak urusan. Hari atau pekan ini kamu yang ngaji, saya kerja. Nanti kamu pulang ngaji, kasih tahu saya ilmunya. Pekan depan saya yang ngaji, gantian. Enggak ada kita. Nah, dulu Umar begitu, saking semangatnya. Tapi Umar kan nggak bisa tiap hari, mungkin cari nafkah, mungkin ada kesibukan. Tapi ingin setiap hari itu bertemu Nabi. Nah, maka disiasati dengan cara tadi, kerjasama. Cari orang yang bisa kerjasama. Nah, karena bersahabat dengan orang Ansor, kemudian Umar dapat ilmu, bukan ilmu yang dari Nabi. Kalau ilmu yang dari Nabi itu udah jelas, tapi dapat ilmu lain. Di sini disebutkan, wa kunna ma'syar Quraisy taglibun nisa, falamma qadimna 'ala ansor idza qaumun taglibuhum nisa'uhum. Kami orang-orang Quraisy, kami itu menguasai istri-istri kami. Jadi istri kami itu tunduk sama kami, gak berani melawan. Tapi ketika kami tiba di Madinah,
sahabat Ansor itu banyak yang mereka itu tunduk sama istrinya. Itu ilmu yang didapat oleh Umar. Ya, ternyata wanita-wanita Ansor banyak dari mereka itu yang menguasai para suaminya. Sedangkan kami orang-orang Quraisy, istri-istri kami itu tunduk sama kami. Nah, sedangkan kaum Ansor, ya, ada sebagian kaum Ansor yang para suaminya itu kalah sama istrinya, gitu. Ya mungkin di kita juga sama, gitu ya. Ada suami itu yang istrinya itu ya patuh, baik patuh positif atau patuh negatif. Patuh karena sadar ya, memang ini kewajiban. Ada juga yang patuh karena terpaksa, karena nggak bisa ngelawan, karena suaminya kasar, ngelawan sedikit mukul. Itu patuh dalam tanda kutip. Tapi ada juga ya, suami-suami itu yang disetir oleh istrinya, diatur. Nah ternyata yang seperti ini itu udah dari zaman para sahabat udah ada. Ya. Jadi para sahabat Ansor banyak yang mereka itu istri-istrinya mengalahkan mereka. Nah kemudian Umar menceritakan akhirnya sedikit demi sedikit istri-istri kami, ya, istri-istri orang Quraisy mengambil ilmu ya, dari istri-istri orang Ansor gitu. Ya karena pergaulan. Kalau dulu waktu di Mekah karena bergaulnya sesama orang Mekah dan orang Mekah itu patuh kepada suami, ya mereka patuh. Tapi setelah hijrah ke Madinah, bergaul sama para wanita Ansor, menularkan. Jadi dapat ilmu. Makanya hati-hati ya, bergaul, termasuk istri-istri kita juga. Ya, dengan siapa mereka bergaul, dapat ilmu dari situ. Ya, ada ilmu yang baik, ada ilmu yang tidak baik. Nah, di sini juga sama Umar bin Khattab, beliau menceritakan istri-istri kami, mereka belajar adab dari istri-istri orang Ansor. Ya. Termasuk istri saya, kata Umar. Termasuk istri saya, istrinya Umar, yang dulu nggak pernah ngelawan, sekarang setelah hijrah ke Madinah mulai ngelawan. Belajar dari mana? Dari teman-temannya yang Ansor itu. Ya, sampai di sini ada percakapan. Ya, suatu hari istrinya ini membantah ya, perkataan Umar. Jadi istrinya menganjurkan sesuatu, tapi Umar nggak mau. Kemudian istrinya berkata, "Walima tunkiru an uraji'aka? Fa wallahi inna azwajan nabi la yuraji'nahu wa inna ihdahunna la tahjurahul yawm hatta lain." Kenapa engkau merasa aneh? Ya, aku mengoreksi kamu. Ini kata istrinya. Jadi istrinya itu mengoreksi ya, mungkin perbuatan Umar atau ngasih masukan tapi nggak diterima. Istrinya mengatakan, kenapa engkau merasa heran? Ya, aku mengoreksi engkau, padahal istri-istri Nabi ya,
mereka juga mengoreksi Nabi, ya. Sampai-sampai Nabi menghajar mereka. Nah, disampaikan, ya, istri Nabi saja protes sama Nabi. Kenapa kamu aneh? Saya protes sama kamu, gitu. Nah, ketika disampaikan istri Nabi protes, apalagi Nabi sampai marah, di situ Umar merasa kaget luar biasa. Ini benar nggak omongannya? Sampai akhirnya Umar merasa penasaran, kemudian beliau pakai baju, kemudian sholat, kemudian ingin menemui Nabi, ya. Tapi Nabi sedang berada di tendanya tadi, karena Nabi sedang marah kepada istrinya, ya. Dan di situ banyak orang, ya. Orang-orang juga sama, penasaran, pengen nanya sama Nabi tapi ada rasa sungkan, nggak enak, ya. Berita yang tersebar itu Nabi menceraikan istri-istrinya. Jadi Nabi menyendiri di tenda kecil. Ya, Nabi cuma di situ ada makanan sedikit sama minuman. Kemudian Nabi ditemani satu orang pelayan. Dan orang-orang nggak ada yang berani nanya, ya, masalah Nabi itu apa? Kenapa nggak mau mendatangi istrinya? Makanya tadi para ulama juga menyebutkan beberapa sebab, ya. Ada yang menyebutkan Nabi marah kepada istrinya karena istrinya minta uang belanja lebih. Ada yang menyebutkan Nabi marah karena tadi istri-istrinya pada cemburu. Ada yang menyebutkan Nabi marah karena perkataan Aisyah, ya, kepada Zainab binti Jahash yang mengatakan bahwa Zainab itu si Yahudi. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Aisyah, seandainya ucapanmu itu ditumpahkan ke lautan, maka lautan itu akan berubah. Ada yang mengatakan sebabnya masalah madu, ya. Dan tadi salah satunya sudah Anda jelaskan, ya. Hafsah cemburu karena melihat Nabi berduaan dengan Maria. Kemudian Nabi meminta untuk merahasiakan, tapi Hafsah malah cerita kepada Aisyah, ya. Kemudian Aisyah ikut-ikutan cemburu. Nah, untuk meredam kecemburuan Aisyah dan Hafsah, Nabi sampai mengatakan, ya sudah, mulai sekarang Maria haram bagi saya, ya. Itu Nabi mengatakan itu, ya, karena Aisyah Hafsah cemburu sama Maria, ya, dan cemburunya nggak berhenti, udah coba dibujuk, ditenangkan, masih aja kayak begitu. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, mulai sekarang saya haramkan Maria untuk diri saya, ya. Kemudian turun teguran dari Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan yang Allah halalkan hanya sekedar untuk mencari atau menyenangkan istri-istri kamu, ya. Maria itu budak kamu, dia halal. Kamu berduaan sama dia, itu halal. Terus karena mereka cemburu, engkau mengharamkan supaya mereka ridho. Nah, itu ditegur oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa berbuat seperti itu? Mengharamkan yang Allah halalkan demi untuk mendapatkan keridhaan dari istri-istri. Nah, artinya perbuatan Nabi itu salah, ya. Nabi berduaan dengan Maria itu boleh,
dihalalkan oleh syariat, kemudian istri yang lain cemburu, ya wajar, namanya perempuan dengan perempuan yang lainnya cemburu, itu wajar. Nah, kemudian akhirnya Nabi marah, kemudian Nabi menyendiri sampai 1 bulan. Nah, Umar datang ke situ, datang ke tempat itu, banyak orang di situ. Kemudian Umar mengatakan kepada pelayan Nabi, izinkan saya untuk bertemu Nabi, bilang Umar. Kemudian pelayannya masuk ke tenda itu, kemudian bertemu Nabi, menyampaikan Umar meminta izin untuk masuk. Kemudian pelayannya keluar, pelayannya mengatakan, saya sudah menyampaikan kepada Nabi dan saya sudah menyebut nama engkau di hadapan Nabi, tapi Nabi diam. Jadi tidak diizinkan. Kemudian minta izin lagi yang kedua, enggak diizinkan juga. Minta izin yang ketiga, enggak diizinkan juga. Sampai akhirnya ketika Umar mau pulang, dipanggillah oleh Nabi SAW. Kemudian Umar masuk ke dalam tenda Rasulullah SAW. Kemudian langsung menanyakan pokok masalah. Apakah engkau menceraikan istri-istrimu? Itu pertanyaan Umar. Maka Umar mengatakan, Nabi menjawab, tidak. Saya hanya menjauhi mereka. Maka Umar pun merasa gembira. Kenapa gembira? Karena salah satu istri Nabi itu adalah anaknya Umar, yaitu Hafsah. Ketika mendengar Nabi tidak menceraikan, Umar sangat gembira sekali. Nah, sampai akhirnya Nabi melaksanakan sumpahnya, tidak menyentuh istrinya, tidak mendatangi istrinya. Dan selama itu istri-istri Nabi itu pada nangis juga, terutama Aisyah dan Hafsah. Mereka menangis karena sudah membuat Nabi marah. Sampai akhirnya setelah sebulan baru kemudian Nabi mendatangi istrinya. Disebutkan di sini pada hari ke-29 di malam hari, berarti malam ke-30, Nabi datang kepada Aisyah, ke rumah Aisyah setelah 1 bulan atau setelah 29 hari. Kemudian Nabi mengucapkan salam pada Aisyah. Nabi yang memulai. Kemudian Aisyah mengatakan, bukankah engkau bersumpah untuk tidak mendatangi istrimu selama 1 bulan? Dan ini baru 29 hari. Harusnya besok, gitu kata Aisyah. Kata Nabi, 1 bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan bulan ini adalah 29 hari. Berarti sudah genap 1 bulan. Kemudian Nabi memaafkan istri-istrinya. Ya, dalam riwayat yang lain, Nabi sempat menawarkan kepada istri-istrinya, kalau kalian pengen dunia, pengen nafkah yang lebih, aku kasih, tapi aku cerai. Tapi kalau kalian pengen Allah dan Rasulnya, ya maka terima dengan nafkah yang ada sekarang. Ditawarkan satu-satu, mulai dari Aisyah radhiyallahu anha, sampai Nabi mengatakan, kamu jangan ambil keputusan sampai kamu bermusyawarah dengan orang tua kamu. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah aku harus bermusyawarah
dalam memutuskan yang seperti ini. Demi Allah, aku memilih Allah dan Rasulnya. Itu jawabannya. Jadi disuruh milih dua. Ya, pengen harta, aku kasih, tapi cerai. Atau milih Allah dan Rasulnya, maka kita nggak jadi cerai. Dan Nabi menyuruh jangan ambil keputusan kecuali bermusyawarah dulu dengan orang tuanya. Tapi kemudian Aisyah nggak usah musyawarah kayak gini mah, ya, gampang. Aku memilih Allah dan Rasul. Kemudian ditawarkan kepada istri-istri yang lainnya semuanya, dan semuanya memilih Allah dan Rasul. Maka dijelaskan dalam surat At-Tahrim itu salah satu ayatnya berbunyi, jika Nabi menceraikan kalian, istri-istri yang sekarang, maka Allah akan mendatangkan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Nah, itu teguran juga buat istri-istri Nabi yang pernah mengajukan uang belanja lebih. Nah, itu belajarnya dari mana? Dari istri-istri sahabat Ansor tadi. Ya. Makanya hati-hati kita memilih teman buat istri kita, ya, karena teman itu berpengaruh. Jadi dalam hadis ini sangat jelas ya pengaruh teman istri, ya, pengaruhnya kepada istri kita. Ya. Istrinya Umar yang selama di Mekah itu patuh tunduk kepada Umar, begitu berteman sama istri-istri orang Ansor, ya jadi ketularan. Ya, jadi suka protes, ya, suka ngoreksi. Belajar dari mana? Dari temannya. Nah, ini contoh yang kedua, dan banyak contoh yang lainnya sebetulnya, tapi ini cukup. Ya, bagaimana Nabi dengan istri-istrinya ada kemarahan sampai Nabi sangat marah sekali sampai membiarkan mereka 1 bulan. Ya, Nabi menyendiri dalam tenda, sama sekali nggak mendatangi istrinya, nggak negor, nggak apa, 1 bulan. Itu di rumah tangga Nabi. Ya, dan di pertemuan sebelumnya ya, sudah kita jelaskan juga. Istri Nabi marah kepada Nabi, ya. Kemudian piring pecah, tapi Nabi kemudian memaafkan. Di lain waktu Nabi yang marah kepada istrinya. Ada percekcokan di dalam rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian banyak juga di sini di rumah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, istri beliau itu adalah Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi cekcok antara Ali dengan Fatimah. Kemudian Ali marah, keluar dari rumah, pergi ke masjid. Ya, itu hebatnya orang soleh. Ya, kalau kita kadang cekcok, kita marah, pergi dari rumah, pergi ke rumah teman, ya, atau pergi ke warung kopi. Jadi masalahnya nggak selesai. Kalau Ali cekcok dengan Fatimah, Ali marah, keluar dari rumah, pergi ke masjid. Itu bedanya. Kemudian Ali senderan di dinding masjid. Kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ali yang dari tadi sederan, kemudian di tubuhnya banyak tanah, ya, karena masjid dulu nggak kayak sekarang. Dulu masih pasir, ya, tanah. Orang senderan ya nempel tanah. Kemudian Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan Ya Aba Turab, ya, wahai Abu Turab. Turab itu tanah. Karena pada saat itu di tubuh Ali banyak tanahnya.
Maka Nabi memanggil ya Aba Turab, wahai Abu Turab. Kemudian dibereskan masalahnya. Banyak kasus-kasus yang lainnya. Intinya tidak ada rumah melainkan di dalamnya ada percekcokan. Ya, termasuk di rumah-rumah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Maka kalau nanti di rumah kita juga ada percekcokan, itu sesuatu yang wajar, bahkan sesuatu yang sangat wajar. Nah, terakhir, ya, ini ada nasihat dari penulis. Bagaimana kalau terjadi cekcok antara suami dan istri? Fa'alaihima an yatadaraka amrohuma. Yang pertama, kalau ada cekcok, coba fokus ke masalahnya, jangan melebar kemana-mana. Kita ribut pasti ada sebabnya. Nah, fokus, ya, kuasai atau ketahui poinnya itu tadi, masalahnya apa. Jangan malah melebar ke sana kemari, tambah ribut. Yang kedua, wa ta'awwadza billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan. Baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga, wa yughliqu 'alaihimal abwab. Ya, tutup pintu. Ya. Jangan sampai masalah ini kemudian malah menyebar atau disebarkan. Tutup pintu itu maksudnya biarlah cekcok itu untuk kita aja berdua. Jangan kemudian suami cerita ke orang tuanya atau ke temannya, istri cerita juga ke temannya atau ke orang tuanya. Bukan begitu, ya. Nasihat beliau adalah an yughliqa al abwab, tutup semua pintu, ya, kalau ketika cekcok. Kemudian kalau yang marah itu suami, maka istri berusaha meredakan kemarahan suami. Kalau yang marahnya suami, maka istri berusaha meredakan kemarahan suami. Kalau yang marahnya istri, maka suami berusaha meredakan, ya, amarah istrinya. Jadi saling meredakan. Yang keempat, ya, dengan cara berwudu. Ya. Jadi kalau lagi cekcok, mau berantem, saling marah, dua-duanya wudu, kemudian dua-duanya sholat 2 rakaat. Ya. Itu solusi. Ya. Jadi ketika saling marah, mungkin suaminya boleh bilang, tunggu, kita wudu dulu. Ya. Siapa tahu setelah wudu emosinya berkurang, dan itu bisa. Gitu. Mungkin antum marahan sebelum sholat marahan, tiba-tiba ada, antum wudu, antum ke masjid sholat. Sepulang sholat, ada kalanya kemarahan kita itu berkurang. Yang tadi sebelum sholat itu sangat marah, ya, nanti pengen begini sama istri, begitu setelah sholat berkurang, mulai ada kesadaran. Jadi ketika saling marah, jangan lupa untuk wudu kemudian sholat, dan banyak lagi yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Barangkali itu, ya, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Ketika cekcok, apakah boleh
minta nasihat dari orang tua masing-masing, suami atau istri. Ya, jawabannya boleh ya, karena buka dalilnya dari Al-Quran. Ya, dalam surat An-Nisa, ayatnya ayat 35. Di ayat 34-nya itu sudah disebutkan langkah-langkah. Ya, kalau cekcok atau kalau istri durhaka, langkah yang pertama adalah nasihat. Nasihat ini. Langkah yang kedua, kalau dengan nasihat nggak mempan, dihajar. Bukan dihajar, hajar. Hajar itu tadi Nabi meninggalkan istrinya 1 bulan, itu namanya hajar. Istri antum juga sama ya. Kalau dia misalkan durhaka, disuruh pakai kerudung nggak nurut-nurut, kalau menurut antum dihajar itu efektif, ya boleh dihajar. Seminggu antum nggak usah sentuh, nggak usah ngomong, nggak usah datengin. Tapi kalau dengan hajar itu nggak ada efeknya, ya jangan. Karena istri kita beda dengan istri Nabi. Istri Nabi dihajar mungkin sehari saja mereka tobat. Istri kita dihajar berhari-hari, nggak tahu ngerti apa enggak. Ya. Jadi pisah ranjang kalau bahasa kita, itu namanya dihajar. Kalau pisah ranjang nggak ngaruh juga, pisah kamar. Yang ketiga, kalau dengan cara seperti itu nggak pengaruh, pukul, boleh pukul. Tapi jangan pukulan yang meninggalkan bekas, apalagi sampai mematahkan tulang, nggak boleh. Pukulan untuk mengingatkan agar dia bertobat. Kalau dipukul nggak ngaruh juga, nah, di ayat 35-nya Allah berfirman, kalau kalian merasa khawatir akan terjadi perpecahan antara suami dan istri, khawatir terjadi perceraian, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha, maka datangkan utusan dari keluarga istri dan keluarga suami, ya, ketemu mereka. Itu caranya, itu boleh. Nanti mereka rembukan. Ini rumah tangga anak-anak kita kedepannya mau gimana? Mereka musyawarah. Cuma orang tuanya, orang tua yang bijak. Ya, cuma kadang ada juga orang tua itu nggak bijak. Ya, tahu misalkan anaknya dipukul sama suaminya, langsung dia ikut-ikutan marah, udah pisah aja. Itu nggak bijak juga. Nah, jadi orang tua harus bijak. Jadi intinya boleh ya. Yang nggak boleh adalah curhat aja, itu nggak boleh. Ada masalah sama suami sedikit, nelpon orang tuanya. Ya, suami juga sama, ada masalah sedikit sama istrinya, telepon temennya. Buat apa? Curhat aja. Nyelesain masalah? Enggak. Itu yang enggak boleh. Tapi kalau ngadu kepada orang tua untuk mencari solusi, ya, kemudian rembukan, musyawarah, itu boleh. Ya. Wallahu a'lam. Namun sebelum menghubungi orang tua, ada baiknya kalau mereka berdua mampu menyelesaikan masalah tersebut oleh mereka berdua, baiknya tidak menghubungi orang tua. Tapi kalau mereka merasa ini masalahnya udah berat, udah besar, kayaknya nggak mungkin berdua, ya boleh, silahkan libatkan orang tua kita. Allah. Baik. Ada lagi? Cukup ya, karena waktunya sudah habis, 11:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
عليكم ورحمة الله وبركاته